nopo agama tauhid yang diajarkan Nabi Ismail di Mekah dirubah jadi agama nopo menyembah berhala. Nah, Rasulullah itu ketika menjelaskan peristiwa ditampakkannya beliau oleh Allah sehingga dapat melihat neraka dan melihat dengan jelas Amr bin Luhai ngeret kenapa niku khusus sih lan ningali para sahabat itu loh kok ono sing mirip akhirnya ditinggali namanya Akhtam bin Jun al-Khuzai. Ya Akhtam, inni ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasbahu finnar fama ra'aitu rajulan ashbaha bi rajulin minka bihi wa bika minhu. Maka kaget niku Akhtam. Akhtam niku seorang sahabat ngaos Rasulullah muslim mukmin. Akhtam. Memang diperlihatkan nenek moyangmu, mbah buyut-buyutmu. Karena Akhtam tadi al-Khuzai. Nah, Amr bin Luhai tadi Jaddul Khuza'ah. Jaddu niku nenek moyangnya, sesepuhnya. Sing pun sedo tuwane niku. Aku ditampakkan nenek moyangnya bernama Amr bin Luhai al-Jaddul Khuza'ah. Dia tak lihat tersiksa di neraka kamera nek melaku kalau geret khusus. Terus ya apa Rasul? Nah dia tak terlalu kalau mirip pun kalau sampean. Waket asa ayadurroni syibhu ya Rasulullah. Apakah kemiripan saya dengan Bahyut Luhai niku, Bahyut Amr bin Luhai niku membahayakan saya Rasulullah? Ini dulu kekhawatiran tiang yang beriman sampai seperti itu. Berdiri kok undang katut dengan mata seorang sahabat dikatakan Rasulullah fa'anta mu'min wa huwa kafir. Tidak mungkin berefek padamu. Tadi tak sebutkan bahwa ternyata awak ini tenanan keturunan Bani Khuza'ah mirip karo Bahyut Nubian katanya. Nah, kau ini seorang yang beriman Akhtam, sedangkan Bahyutmu yang bernama Amr bin Luhai itu kafir. Awwalu man ghayyara dina Ismail. Orang pertama yang berubah, yang ganti ajaran tauhid yang diturunkan oleh Nabi Ismail di Mekah. Maka akhirnya diceritani ke Rasulullah. Ya apa yang Rasulullah cerita ini? Kok sakit yang niku merubah niku aslinya ya apa? Ini biar tahu kita sejarah kok sakit Mekah pernah menjadi tempat pusat paganisme alias penyembah berhala. Nah, Amr bin Luhai niki ada urusan, akhirnya nopo tindak alias pergi ila Syam, ke negeri Syam. Falamma wasala balada Ma'ab, ketika sampai di suatu daerah namanya Ma'ab, dia terkejut Bapak Ibu melihat penduduknya, yang mana di dalam kitab sejarah Islam penduduk Ma'ab itu ternyata dari Bani Amalek niku masih anak cucunya Nabi Nuh. Anak cucu Nabi Nuh. Nah ningali tiang-tiang Amalek niku ternyata nyembah berhala. Kaget. Kok asik gitu ya? Kok khusyuk gitu ya? Kok nang Mekah gak ada seperti itu? Akhirnya dia penasaran dugi tiang-tiang Amalek niku. Ma hadhil asnam allati ra'aitukum ta'budunaha. Jenengan bikin nopo? Ngapain? Nembe nopo? Kok berhala disembah-sembah? Jawab kali orang-orang yang ada di situ, hadhil asnam na'buduha falastamtiruha fatumtiruna wa nastansiruha fatansuruna. Iki ngono berhala keramat, punya kekuatan, makanya kami sembah. Ketika kami minta hujan, dia beri hujan. Ketika kita minta pertolongan, dia beri pertolongan. Keramat ini bahaya nih, kita gen-gen orang-orang. Lah mau sampai nang ngarepe
uwit kok ngono. Keramat iki bahaya niru Amr bin Luhai bin Bahkan wajah Khuza'ah ini berkenaan mengkeramatkan makhluk Allah saja Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Amr bin Luhai ini nyuwun, "Halla tu'tunani wahidatan minha fa ahmiluha ila Makkah liya'buduha." Angsal kula nyuwun setunggal. Kula betul mantuk teng Mekah damel oleh-oleh supados nang mriku ngeten sing keramat. Yang supados nyembah saged angsal keistimewaan kados panjenengan sampun mriki. Lho monggo niki sampeyan kene niki jenenge Hubal dengan Kudut jeneng beto ngantuk. Akhirnya digotong buka. Buat semerap ya kok tunggu ditumpang unta tak di tambalakan meja kata ya nopo yang penting terangkan tikap waktu niku. Ya napa semerap menceritakan. Akhirnya dibawa pulang ke Makkah. Ditancapkan di bumi Makkah yang ada Ka'bah, disampaikan wong kabeh karena dia Jaddu Khuza'ah, sesepuh dan tokoh. Ini bahayanya seseorang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan tidak dijadikan untuk menolong agama Allah, malah mendolimi agama Allah. Ini Amr bin Luhai. Mulai sekarang ayo bareng-bareng melok wong maaf daerah di Wong Syam, daerah maaf. Mereka khusyuk ibadah ketok Tuhan ya iki tak gawakno siji jenenge Hubal. Mohon ya, sejak itu sudah timbul dan muncul dan berkembang ajaran syirik dan orang-orang yang menjadi musyrik. Padahal Mekah niku orang-orangnya sebelumnya wahidin, orang yang bertauhid. Nah ya napa keturunan Nabi Ismail? Nabi Ismail niku putra Nabi Ibrahim. Maksudnya Nabi Ismail mewarisi kemusyrikan buatan. Nah ini ternyata di kitab sejarah disebutkan sebab kenapa seseorang bisa menyimpang, rusak akidahnya al-jahlu wal ummiyah. Yaitu kebodohan dan tidak mau belajar. Akhirnya dalam mulu derek. Lalu melo. Dan sedikit kedah nopo niku kedah diilmoni. Melakukan sesuatu dengan ilmu, meninggalkan sesuatu dengan ilmu. Contoh ilmu fardu ain, fardu kifayah. Karena pengawasan atau ada orang meninggal dunia, mengurus jenazah sampai kalian lahat itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Ketika sudah ada yang mengurusi, sudah terlepas kewajiban orang lain yang tidak ikut mengurusi. Kalau guru ngajar di kelas fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain harus mensakat. Nah niku terus kadang niku pulau niku pas di sekolah katanya ada yang meninggal, ya Prof kok enggak takziah? Loh saya ada takziah dengan ilmu Pak. Itu punya fardu kifayah. Kalau yakin boleh enten semedo lemahi, boleh sebagian memandikan, mengkafani, mensolatkan boleh enten. Lah pulau meninggal kelas, dapat lo mantul mampu cari kan? Tapi enten ilmu meninggalkan sesuatu dengan ilmu, melakukan sesuatu dengan ilmu. Kecuali kalau pas waktu niku mau cari pembantu, mau istirahat, baru derek mereka, sudah perjalanan ke kuburan, derek memakamkan sudah pulang lagi ke sekolah. Terus pun sampai buatan tenang melakukan sesuatu karena pandangan orang lain. Dulu ke hadir pengajian, kenapa ada yang fardu ain dan anak sakit, dengan rumah sakit. Tinggal pengawasan, anak itu tadi saya urus, gue parah, dosa tambahan. Kata-kata saya, kata diilmoni. Kata pun sampai kados Amr bin Luhai Jaddu Khuza'ah lagi oleh-oleh kok malah berhala nih lebih. Nah jadi kan alhamdulillah mana tenggelamake oleh-oleh nopo ilmu, alhamdulillah. Oke, ini kau tentang nopo Bismillahirrahmanirrahim. Nomor setunggal ini ikut double. Nopo minta pertolongan dan taufiknya Allah. Nomor kali double menyelisihi orang musyrik, orang kafir, orang non muslim. Tentu saja dilaksanakan maos Bismillahirrahmanirrahim. Putra-putri ini, putu-putu ini dilatih. Badhe maem, badhe minum, badhe nopo mawon Bismillah dulu kan. Meskipun pun alhamdulillah. Ayo bisa kasih alit nggih, kasih TK. Ayo maem Bismillah dulu.
Bihim. Ya, alhamdulillah untuk bihim mata pun disyukuri. Kata ini untuk apa? Biar tidak sampai naudzubillah kok terpengaruh dengan orang-orang non muslim makmum apa tangan kiwo boten bismillah boten hamdalah belakangnya buanter bisa. Ya, tentu saja betul-betul dilatih butuh-butuh nih hal kecil itu ibu-ibu subhanallah bismillah dulu. Itu kalau kita terbiasa itu menyelisih orang non muslim. Orang non muslim saat meninggal dunia betul mungkin mau bismillahirrahmanirrahim dan mereka mau bosan. Titik bismillah gak bosan dah. Loh, boten asal tiang non muslim niku sepanjang hidupnya sampai meninggal dunia boten nate bismillahirrahmanirrahim. Mereka tak bahagia. Ya Allah, alhamdulillah lisanku ditakdirkan mengucap bismillah. Mungkin-mungkin dijaga Gusti Allah sampai nanti akhir hayat. Di mana orang lain yang gak Islam itu loh boten nanti bismillah napa meneh Fatihah. Nah jadi kan buat menerima bismillah Fatihah Quran dengan waos dan guru nih. Mau kalau ketemu Ustaz Burhan ngomong-ngomong. Nah kami pakai tugas. Jadi ada 7 kelas. Kita gunakan makhraj hurufnya ya Allah. Itu rezeki yang tidak ternilai, tidak bisa digantikan bu. Maos Quran ini. Sebaik-baik umatnya Rasulullah dan maos Quran ini. Alhamdulillah ta'awud dan basmalah sabun ya. Kita melangkah padahal mandek. Kenapa istilahnya ini? Melanjutkan gitu, melangkah gitu. Melanjutkan ke surat Al-Fatihah. Oke. Fatihah malih pun sampai bosan loh. Fatihah itu intinya Al-Qur'an. 17 kali harus kita baca setiap rakaat. Salat fardu 5 waktu niku setiap rakaat harus maos Al-Fatihah. Kalau boten maos, boten sah salatipun. Saya itu. Niku sanes kula sing ngatur nggih. Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tiang salat boten maos Fatihatul Kitab niku surat Al-Fatihah la sholata. La sholata lan niku boten salat niku salat sami mawon boten salat boten sah. Dibaleni boten. Nggih. Nek kelupaan nek napa nggih boten sah mosok diterusaken. Nggih. Misal Allahu Akbar nanti riwayat itu. Enten cerita iki. Cara jenengan cara ngilingaken ya napa? Enten mak imam. Menawi imam sufi nek napa? Jalan yang jalan makmum jalan ngilingaken ya napa? Subhanallah. Makmum istri. Keprok niku pun dinyatakan tepuk tangan lho nggih. Nggih dia takon ngilingaken makmum imam. Lah imam niki supe boten maos Al-Fatihah. Allahu Akbar. Katanya iftitah. Langsung maos surat. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah. Kaget tuh. Padahal benar macam itu. Wali-wali. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Subhanallah. Sampai itu. Ganti surat. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum ngiten maos Al-Fatihah tiba surat itu nih. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Subhanallah. Blok bingung. Ya nopo cara ngelingaken iki? Ya nopo? Dengan Fatihah mah. Waduh batal iki. Lah ya nopo ngene? Tiru subhanallah bolak-balik. Ganti surat tambahan ngoten lho. Lah ya napa? Wis batal bareng nih. Pak, jenengan dari Fatihah. Oh iya ta. Lah ngeten niku fikih ngoten niku. Meskipun jarang terjadi, tapi para ulama ngoten niku ada fikih istirodi. Jadi fikih angan-angan baiknya terjadi, solusinya yang apa di ilmu fikihnya? Gimana solusi fikihnya? Kalau itu terjadi, namanya fikih iftirodi dan dango kedaden. Ada ilmunya itu. Buat kita lanjut Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah niki termasuk Makkiyah. Napa Makkiyah Ibu? Diturunkan di Mekah. Saya sudah jelas. Madaniyah
Diturunkan di Madinah. Kalau tahu saat ini. Rasulullah niku 63 tahun. Kok 63 tahun? 23 tahun semenjak pertama kali menerima Al-Quran sampai wafat, emangnya hanya di Mekah dan Madinah hidupnya. Nah, terus ketika di Taif menerima ayat, terus ketika di Padang Badar, di Tabuk yang jaraknya puluhan ratusan kilometer dari Madinah, ini surat nopo kategori ini. Dan jangan ayat diturunkan di Madinah, ayat diturunkan di Mekah. Emangnya semua ayat hanya diturunkan di dua tempat itu? Nah, yang apa jadi jawab ini? Yang apa? Dalam? Mas, ini kilo jawabannya 900 nilainya. Ya, tentu. Oke. 100. Ngeten dulu ibu bapak-bapak. Makkiyah dan Madaniyah niku tidak menunjukkan tempat, tapi periode dakwah. Ketika Rasulullah berdakwah masih di periode sebelum hijrah, berarti domisili di Makkah. Bukan berarti 24 jam kali 30 hari kali 12 bulan di Makkah. Mboten, sering keluar kota juga di luar Makkah. Lu Makkah ini keluar alit. Lu jangan diturun di Makkah, naik keluar batas Makkah ya Allah. Di Tanqim itu sudah di luar Makkah. Masuk surat Tanqimiyah, surat Taifiyah, wahnya lah. Nah, paling mudah pendapat yang paling rojih atau yang paling benar, yang paling selaras, Makkiyah dan Madaniyah itu terkait dengan periode dakwah Rasul, sanes tempat turunnya ayat. Ketika Rasulullah masih domisili Makkah sebelum hijrah ke Madinah, beliaunya berada di Taif, di Tanqim, dimanapun, bahkan kalau perlu di Madinah. Misal kok sambal mereka nih angan-angan mawon nih, kok turun ayat ini Makkiyah meskipun turunnya di luar Mekah karena sebelum hijrah. Nah, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, domisilinya pindah, cara memiliki pindah KTP, merubah alamatnya, pindah KTP, alamatnya ganti. Domisili di Madinah. Rasulullah SAW beliau pernah di luar Madinah, misal di Padang Badar, perang Badar, di mana Tabuk yang jauh berbatasan dengan Yordania. Yordania itu ada Tabuk. Di Tabuk itu pernah terjadi peperangan perang Tabuk. Dia turun ayat sepanjang perjalanan, ada ayat-ayat yang diturunkan, dan itu berarti ayat surat atau ayat Madaniyah. Soalnya apa? Turunnya setelah hijrah. Kalau ini nanti Tabuk, nangis kalau sampai di Tabuk. Ya Allah, ini tempat duduk Rasulullah perang melawan musuh-musuhnya. Dan kulo numpak bis saking Tabuk teng Mekah niku budale jam. Pokok ini ku budale niku awan sampai Mekah jam 2 dini hari. Nah, Rasulullah itu juga para sahabat numpak nopo? Melampah, yang saya numpak unta. Soalnya buatan sedanten gak ada unta niku larang. Ngoten lho. Kalau waktu niku dan saya mau cerita sedikit tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat Allah yang pernah saya rasakan. Bukan saya dulu belajar di Mesir nih. Ketika Ramadan kalian kencang, ayo rek tulis nanti Mekah. Enak gitu di Mekah. Ayo tugas visa umroh malam. Tugas visa umroh, visa netok mawon. Soalnya tugas tertentu bukan ada arto mahasiswa. Akhirnya ngeten tumbas visa biar diizinkan umroh. Akhirnya apa caranya cek hemat dan murah. Numpak bis kulo akhirnya dari Kairo numpak bis ke pelabuhan Nuwaiba. Di pelabuhan Nuwaiba beli tiket kapal menyeberangi selat Laut Merah niku ke Yordania. Di Yordania namanya Teluk Aqaba. Di situ sampainya itu jam 8 malam. Diinterogasi di imigrasi itu dikira kamu itu ngapain sekali, saya berempat waktu itu. Kamu ngapain umroh lewat gini? Kalau kalian nanti berarti sengaja tujuan betul ini. Tuh diinterogasi, dikira macam-macam. Wah, tapi waktu itu kan Jazirah Arab kan sedang kisruh kan 2012 dulu itu. Banyak yang
Nopo niku kudeta presiden itu loh. Akhirnya dilepas kita setelah dipastikan terus ini aman kok. Paspornya pelajar dari Indonesia, tapi orang lihat gini kan sebenarnya bisa dari Kairo langsung Jeddah. Ulangnya semua coba nanya bisa. Nah ternyata di Aqabah itu kita kesulitan nyari angkutan ke Tabuk perbatasan Saudi. Kita malam jam 10 malam dapat mobil sampai Tabuk jam subuh. Itulah saya ketika membaca perbatasan Tabuk, langsung pilih sejarah Islam perangnya Rasul di Tabuk. Ya Allah, ketika masuk masjidnya itu, masjidnya, kuandel nih berapa nih karpetnya, terus berbesmi. Nah akhirnya cerita Tabuk nih Tabuk karena pernah kesana, Tabuk, peperangan Tabuk termasuk perangan yang dipimpin oleh Rasulullah. Nah di sana itu turun ayat Al-Quran, ayat apa itu ayat Madaniyah, soalnya periodenya betul hijrah. Intinya kalau persingkat cerita jangan malah ini cerita setengah-setengah. Pulau akhirnya sampai di Makkah itu perjalanan dari Kairo ke Makkah 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam, 5 hari di Makkah. Atau nih telemas. Oke, soalnya di mahasiswa. Akhirnya pulau singkat berkat pertolongan Allah dan ma'unah Allah dan ya Allah pulau itu alhamdulillah atau telas tapi bisa hidup di sana 30 hari dan bisa pulang ke Indonesia, bahkan mampir Malaysia dulu 10 hari di Malaysia. Apa saya dipulih? Oke, kapan-kapan mau cerita. Mengenai pada muncul Al-Fatihah, cerita bersios, bukannya bukan suha pun. Ustaz Al-Fatihah malah cerita. Alhamdulillah. Sampai balik ke Mesir lagi itu kurang lebih perjalanan 3 bulan. Oke. Kemudian Al-Fatihah itu disepakati oleh semua ulama kategorinya adalah Makkiyah. Berarti diturunkannya sebelum Rasulullah hijrah. Oke. Kemudian ayatnya ada 7. Ayat Tuhan sab'un bil ijma'. Ayatnya itu 7 tanpa ada yang menyelesaikannya. Artinya semua sepakat ayat Al-Quran, ayat Al-Fatihah ini 7 ayat termasuk Bismillah. Ingat lagi? Wa tusamma Al-Fatihah liftitahil kitabil aziz biha. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Niki bukan menunjukkan surat ini diturunkan pertama lalu ditaruh pertama bukan. Tapi ditaruh awal sebagai pembuka. Nah, buka ini dalam bahasa Arab fataha yaftahu. Contoh ini buku prototipe bahasa Arab aqfala yunfilu atau aghlaqa yughlibu, ya kan? Atau aqfala yunfilu. Buka fataha yaftahu. Oke. Gembok ditutup aqfala yunfilu. Buka fataha yaftahu. Nama lihat gembok. Kunci. Nah, kunci ini dalam bahasa Arab miftah. Nah, tiang ikan buka disebut Fatih. Surat atau sih Fatihah. Mungkin surat Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel ini dinamakan Al-Fatih karena mau menaklukkan, membuka Konstantinopel sehingga menjadi kekuasaannya umat Islam. Al-Fatih. Al-Fatihah surat pembuka. Buka Al-Quran di Al-Fatihah. Bukan berarti ini urutan pertama diturunkannya. Ketika wahyu diturunkan bukan. Yang pertama Al-Alaq 1-5. Yang kedua yang pertama surat Al-Falaq, Iqra bismi rabbikal a'la. Wahyu kedua Al-Muddathir ayat 1-5. Jaraknya 6 bulan. Jadi Iqra bismi rabbikal a'la sampai ke-5 Rasulullah itu resmi diangkat jadi nabi. 6 bulan setelah itu turun wahyu selanjutnya Al-Muddathir 1-5 diangkat jadi Rasul. Bentenipun nabi kali Rasul nopo. Rasulullah itu sempat hanya menjadi nabi 6 bulan, belum jadi Rasul. Setelah 6 bulan diturunkan Al-Muddathir, barulah jadi nabi dan Rasul. Benteni nabi niku diberi wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk berdakwah. Ya, Rasulullah 6 bulan itu diberi wahyu 5 ayat itu untuk menerang konten.
Ya Allah, kok masih tak ketemu dengan Gua Hiro. Aku berhari-hari berbulan-bulan sebelumnya gak pernah mengalami kayak gini. Iman cinta kedua tak apa itu. Makanya pulang ketakutan diselimuti Siti Khadijah. Nah setelah 6 bulan berlalu agak tenang, melampah, melapok saking dhuwur muni suara berbanter. Dua ruang tuh ningali teng langit tuh, malaikat Jibril muncul malih. Koten melayu mantuk yo diselimuti Siti Khadijah, diselimuti di tengah-tengah ketakutan itulah turun wahyu kedua, ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang terselimut. Nah, selimut koten. Kadang koten Rasulullah. Fa'anzir, bangkitlah, beri peringatan pada umatmu. Nah, dapat perintah napa? Berdakwah resmi atas Rasul. Mulai Rasul berdakwah. Pada cerita lagi. Nah, Al-Fatihah itu surat pembuka. Ini pembuka Al-Quran. Keutamaannya tadi. Nah, dari keutamaannya ini sebagai ketika mau Al-Fatihah itu menghayati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang sahabat bernama Abu Sa'id bin Al-Mu'alla dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala li Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Rasulullah itu sanjang utawi ngendikan utawi bersabda dumateng sinten tiyang seorang sahabat asmanipun Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Namun terus Rasulullah, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwar fil Qur'an." Sa'id, awakmu kate tak urui, mau saya ajari satu surat. Hiya a'dhamu suwar fil Qur'an, dia merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Wah, niku sebelum sholat. Sebelum sebelum pokoknya ceritanya itu ketemu di musola di Masjid Nabawi, bukan di Mekah waktu itu. Di Mekah ketemu Sa'id bin Al-Mu'alla, kok tak ajari kan. Ternyata aktivitas dulu sudah akhirnya Sa'id ini mengingatkan Abu Sa'id, Rasul mau berdiri, oh iya ini tak urui. Napa yang ada musola? Akhirnya Rasul bacakan surat Al-Fatihah. Terus sebelumnya Abu Sa'id bin Al-Mu'alla ini dari surat ini baru diturunkan oleh Allah, diajarkan pada sahabatnya, diajarkan kepada yang lainnya. Nah, saat ini nopo Al-Fatihah itu kok disebut oleh Rasulullah a'dhamus suwar. Benar yang harus kita pahami. Jangan-jangan kita ini saking seringnya baca Al-Fatihah malah pudar. Pun buatan Rasul nih, saking biasa nih, wah bahaya itu. Bahaya Bu. Justru semakin sering harusnya semakin nancep, semakin greget, semakin Masya Allah. Kados tiyang prepun kulino masak, semakin dangu semakin pinter lan enak masakannya, nopo semakin nanya. Nah, mriki semakin maos Al-Fatihah selama ini pun macet dari atine mriki. Ngundang imami Al-Fatihah itu tuh. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim kan itu biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya nih. Semakin harus menghayati, semakin harus meresap ke dalam hati. Kenapa? Caranya jadi difahami kenapa dia merupakan surat paling agung. Kok salah surat Al-Baqarah mawon sih? 286 itu. Kok salah surat Ali Imran mawon yang 200 ayat itu? Kemudian surat yang lainnya yang lebih Masya Allah itu. Kenapa harus Al-Fatihah yang hanya 7 ayat ini? Sehingga dia memiliki banyak nama. Asmaul surah Al-Fatihah bukan hanya Al-Fatihah, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, Ummul Quran, Ummul Furqan. Misalnya pulau gara-gara asma pulau lagi. Saya setuju ada Ummul Furqan karena Al-Quran itu namanya Al-Furqan. Ummu itu apa? Ibu alias induk. Jadi Al-Fatihah itu nggak ada asma Ummul Quran, Ummul Kitab, Ummul Furqan. Terus ada yang menamai As-Sab'ul Mathani. Itu nama-nama surah
Al-Fatihah. Loh, tiang sampai julukannya kuatah, berarti lah hebat. Pangkat nih Bu, bisa nyuki baru namanya terus titelin bla 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 bla, lah hebat nih. Terus gitu, nah Al-Fatihah ngoten. Namanya Asy-Syafiyah, yang menyembuhkan. Ya apa ceritanya? Nah, sebelum keutamaannya nih, itu dulu itu para sahabat nanti tindakan. Nah, kan kalau ini ceritanya dulu ini touring, tour, perjalanan, safar. Ketika di suatu tempat sudah kemalaman, akhirnya menetap di tempat itu untuk bermalam di tempat itu, di daerah itu. Ternyata tiang beriku, tiang medit, tiang medit, buatan welcome, buatan para sahabat tadi bermalam di daerah mereka itu, buatan disambut dengan halal. Akhirnya para sahabat orang baik, orang soleh, kelihatan auranya aura orang bukan orang jahat. Tapi tiang beriku pun kebelajar. Medit, buatan orang mau benar pulang, buatan jahat, akhirnya para sahabat sangat ikut. Lah kok ketua RT ini, contoh lihat dari RT, Rokisul Kaum, ketua kaum daerah itu, waktu itu ternyata dientuk kolon jengking. Ya apa rasanya sakit? Oh sakit, kalau betul dari nanti dan jangan sampai. Dia sakit. Wah adem panas awalnya. Kalau jengking Arab loh. Saat sekali spring kalau jengking Indonesia. Padahal paling bisa nih. Dientuk adem panas, wah buatan sakit diobati. Akhirnya tiang-tiang ngeten inisiatif. Kan ada orang-orang yang tadi itu loh, ketuanya ngomong api itu, tidak ada aura-aura negatif dari wajahnya. Coba ini konsultasi, ini di antara mereka ada yang seorang tabib, seorang yang bisa nambani. Doki, menjauh. Apa? Mangai manusia ini wajahnya memasang wajah manis siapa karpe. Nun saya umat niki roti sudah. Ketua kaum kami ini dibentuk yaldahu, dibentuk oleh al-aqrab niku kalau jengking. Nanti antara jenengan yang bisa mengobati. Oh, kita semua yang bisa oke ngomong hebat ya kata. Tapi aku mau gratisan. Mungkin jenengan mau nopo tak paringi kata. Emang kamu mau ngasih apa? Mungkin terserah ketua kami kalau dia memang sembuh karena jenengan sembuhkan insya Allah nanti terserah dia ngasih apa ya wis. Ketua kaum mau sok medit, mau sok buatan caket maringi kata lagi. Akhirnya duki diwawasan apa? Al-Fatihah. Panas. Sahabat, tak beriki. Tapi insya Allah Gusti Allah memberikan keutamaannya kepada yang dikehendaki. Kalau sahabat sadar mungkin bisa ke sahabat mau suatu pisan langsung manjur mungkin perlu 3 kali. Itu namanya ilmu ruqyah. Ruqyah itu ternyata bukan hanya untuk urusan penyakit yang yang karena jin atau itu loh. Bangsakan Al-Fatihah sembuh, ketua kaumnya bahagia diparingi wedhus kata. Para sahabat kaget mati loh. Halal lagi. Gak bahaya kan? Diparingi nopo? Wedhus. Mantuk ke Rasulullah. Wadul Rasul nopo cerita, ya kan? Loh, kamu kok tahu kalau Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan? Dan dengan terima jelaskan Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu penyembuh. Dan kalau waktu itu sing teringat terus dengan surat paling agung Al-Fatihah berarti kan mencakup Al-Quran. Di kalau surat Al-Fatihah ya kita rawatkan. Terus ini Rasul yang saya bingungkan. Hukumnya menerima wedhus ini kok nopo? Halal rezekimu. Ojo kali kalau habis matang bagaimana? Loh, ini riwayatnya seperti itu. Menunjukkan Rasulullah pun menerima itu kalau dimakan halal. Berarti yang mengobati niku angsal diparingi. Napa bayaran? Masang tarif di angsal. Tukang pijet masang tarif di angsal niku nyembuhkan tiang. Niku dalile. Niku riwayatnya.
ngobati tiang sakit terus nyuwun imbalan asline guyon soalnya bales tiang medhit wong niku lho dipake malah dipake rebus kata. Nah ini berarti kesehatan itu nikmat yang besar sampai dikatosi iku waduh saya kan teng dokter teng klinik kok obati untuk larang ini kudu betah ngoten lho. Makanya daftar BPJS. Bisa ketemu mugi-mugi sehat sedanten ngoten lho nggih. Mboten sampai kangge BPJS. Ngoten nggih Allahumma amin. Niku nama-nama Al-Fatihah niku kathah di antaranya asyafiyah yang menyembuhkan. Terus sing memiliki sakit pertama kali yang diingat Gusti Allah maos Al-Fatihah baru ke makhluknya Gusti Allah niku ahli kesehatan. Ahli kesehatan itu bisa ke dokter medis, bisa ke tukang pijat, bisa ke tukang akupuntur, bisa ke terapi saraf dan lain sebagainya. Itu ahli kesehatan ya. Dokter di rumah sakit, monggo. Itu nomor 2. Pertama, misal kok lurun, mau cepet-cepet, jangan langsung dikirim obat. Tunggu ono panadol, tunggu ini. Nah, tidak boleh langsung. Ya Allah, untuk orang sakit ya Allah, untuk di rupiah sendiri. Ya Allah, kalau yakin ya Allah Al-Fatihah Asy-Syafiyah sesuai sabda Nabi dengan ya Allah, yang itu ya Asy-Syafiyah Al-Fatihah itu menyembuhkan. Jadi menyembuhkan ada di Al-Fatihah itu ya karena itu hanya sa'id nama pun hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu kami minta pertolongan ini ya Allah untuk orang sakit ya Allah. Bagi nomor tunggal harus ilim Gusti Allah baru makhluknya secara ikhtiar. Tentu ikhtiar itu ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ikhtiar langit itu ilim pangeran secara langsung pertama kali. Ikhtiar bumi kepada ahlinya. Pengen belajar kaos datang ke ahlinya. Bukan cukup dengan dua mau nih, aku pengen sangat mau Al-Quran lancar ya bukan sangat itu ikhtiar langitnya harus minta, ikhtiar buminya harus hadir ke kelasnya. Kalau katakan kenapa Al-Fatihah disebut induknya Al-Quran, kenapa disebut surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Karena dia mencakup 3 unsur pokok pembahasan Al-Quran. Apa Bu? Karena Al-Fatihah mencakup atau mengandung 3 unsur pokok pembahasan Al-Quran. Nah Al-Quran yang kalian jadikan itu 30 juz itu terbagi menjadi 3 bagian pembahasan mawon. Dan ketiga unsur pembahasan yang pokok ini ada di Al-Fatihah. Di ayat yang lain belum tentu. Tapi Al-Fatihah mencakup, ditaruh paling depan pertama kali. Nah terus nopo yang 3 itu pertama akidah. Oke. Pokok pembahasan utama dalam Al-Quran wonten 3. Nomor 1 niku pembahasan akidah. Nomor kali pembahasan tentang syariah, peraturan. Nomor 1 akidah, nomor kali syariah atau ibadah. Nomor kali niku syariah garis miring ibadah. Begitu? Pembahasan ingkang nomor 3, pokok pembahasan Al-Quran ingkang nomor 3 yang dikandung dalam Al-Fatihah itu manhaj. Manhaj itu metode alias cara menjalani hidup. Oke, niku 3 pokok pembahasan Al-Quran. Mari sekarang kita buktikan. Benarkah Al-Fatihah itu mencakup ketiga unsur pokok pembahasan Al-Quran, ataukah jangan-jangan tidak? Nah, pokok Al-Fatihah 7 ayat 1-4 itu membahas akidah. Ayat kelima membahas ibadah dan syariah. Ayat 6 dan 7 membahas manhaj hidup alias cara menjalani kehidupan. Niku intinya.
Jadi Al-Fatihah itu surat paling agung, tidak ada. Kalau surat Al-Ikhlas, dia sepertiga Al-Quran karena apa? Hanya membahas akidah. Qul huwallahu ahad. Terus sudah sampai akhir itu bahasanya akidah mawon. Tapi kalau Al-Fatihah akidah, ibadah dan manhaj. Monggo saat ini wow, segal-segal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini dulu pokok pembahasan Al-Quran yang pertama, akidah, dicakup dan dirangkum oleh Allah di 4 ayat pertama Al-Fatihah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pun dijelaskan Allah. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ternyata ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu bulu katakanlah. Aslinya pun Alhamdulillahirabbil alamin itu artinya pun segala puji, segala pujian, segala keindahan, segala kebaikan lillahi, milik Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Niki babe napa? Akidah. Akidah kita harus lurus, harus benar, bahwa semua yang ada di muka bumi ini dalam kehidupan kita itu semua dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akidah itu adalah siapa yang kita imani dan apa yang kita imani. Rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Di sini semua Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita harus yakin. Akidah itu keyakinan, ibu-ibu, bapak-bapak. Akidah itu ikatan. Dari kata-kata aqadah. Aqadah itu akad. Akad itu akhirnya perjanjian, ikatan. Akidah ikatan yang kuat yang tertanam dalam jiwa seseorang, bahwa Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Betul nggih? Rahman, Rahim. Tuh, nama Allah kan banyak, 99, bahkan lebih. Ada yang tidak disebut di 99 itu. Kenapa yang disebut Ar-Rahman, Ar-Rahim saja? Kenapa bukan yang lain? Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus niru sifat itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang apa niru pun dantos pribadi penyayang dan pengasih. Dantos yang ingkang saling mengasihi dan menyayangi. Sehingga kalau kita bisa menyayangi yang ada di bumi, Allah dan para penghuni langit menyayangi kita. Sabda Nabi Muhammad SAW, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-Rahimun, orang yang mengasihi dan menyayangi itu, yarhamuhumur Rahman, disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Itu pembukaan. Baru diberi pembukaan Rasulullah, baru perintahnya dihadirkan, irhamu, maka sayangilah, maka kasihilah man fil ardi, semua yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis sama, yang ada di langit menyayangimu. Jangankan meriki ibu, meriki yang beriman, yang menutup aurat, yang taat, yang ngaji Al-Quran. Allah maksud menurunkan rahmatnya menyayangi kita. Dan saya ada riwayat yang familiar dengan surat sedanten, riwayat orang yang penuh maksiat, gelimang dosa, tapi karena dia memiliki welas asih, Allah menurunkan welas asihnya. Pelacur itu, mantu bermaksiat, mau pulang melihat ada hewan anjing, ibu-ibu, bapak-bapak. Anjing itu loh hewan najis, kehausan. Dia orang bermaksiat, penuh dosa, tapi dia punya rahmah,
punya kasih sayang dalam hatinya, sehingga dilepas sepatunya mulut tuyok diobeakan, diminumkan. Gusti Allah yang memang senang. Ternyata Allah mengampuni dosa hambanya itu bagi yang dikehendakinya. Bukan yang istighfar banyak-banyak saja. Istighfar itu kuatah nang masjid, metu masjid nyaduk kucing. Contoh, contoh. Ini gambaran. Yang mau masjid istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, boleh syukur ya Allah. Kusau senang, ya Allah, bagus ini kok teman ini tiba-tiba metu masjid, ono kucing yang sepeda motorin digentak, diusir, dibuang, disawat. Di mana rahmat? Di mana rahim? Di mana rahmat dalam hatinya? Dua tersias diampuni oleh Gusti Allah. Nah, kamu kayak ngono ya. Nah, tetapi Gusti Allah itu memberi ampunan liman yasha'u bagi yang dikehendakinya. Jadi satu-satunya Gusti Allah. Kalau Gusti Allah senang ningali perilaku dia meskipun sebelumnya seorang pelacur, diampuni, rahmatnya diturunkan, akhirnya masuk surga. Dan seorang wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sedekah, zakat, tapi betul ada rahmat dalam hatinya, lisannya sering menyakiti tetangga-tetangganya. Kata Rasulullah, la khaira fiha, wong iki karape iya fitnah, calon penghuni neraka. Sholat kepada niku, puasa niku, tapi tidak ada rahmat dalam hatinya, menyelekit lampi. Lisannya nih belum nyelekit, tonggone nih lu kelarang hati. Lu gimana mendikan macam Bismillahirrahmanirrahim bolak-balik bermeresap dalam hati, sehingga rahmatnya Allah belum terjemahkan ke dalam dirinya. Nah, memiliki gak ada mentong, gak ada ayam, lagi minum, makan. Nih, gua harus yakin kita dapat rahmatnya Allah. Lawan anjing mawon lo, dan orangnya lo pelacur mau lo menghadirkan rahmat Allah. Masa memiliki sing gak ada mentong, gak ada ayam, dan memiliki sing gak ada. Ya ini disayang bu, mentong disayang. Pun sampai kemeson, pun sampai kehausan. Itu hewan halal. Lo hewan haram dan najis saja menghadirkan rahmatnya Allah. Yang apa imannya dewi, beri sholat, puasa, ngaji. Dan si pas mari itu yang membeli itu kali membayangkan ya Allah. Oh bener kok tiba sing karena aku mlebu swarga gara-gara iku mentok. Loh, sakit mana? Ini tiba sing lian-lian ini di sisi Allah. Wah biasa, wong gak ikhlas ini. Tiba-tiba pas makan itu sebuah yang ngasih makan ayam, ini sebuah yang penuh rahmat. Ternyata Allah senang dari Allah itu sesuai makhlukku ya. Tak rahmati temanku tak dengan suatu. Kenapa melihat ngaji ini ikhlas, sholat ikhlas, ibadah ikhlas, melayani suaminya ikhlas, masak ikhlas, bukan kalian cemberut ya. Ini penuh rahmat. Tadi Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah mau sakit, kedah a'udzubillahi minasyaitonir rajimnya pun terus niku Bu. Terus pembahasan sebelumnya alhamdulillah kedah minta pertolongan Allah sebatas dijogo rumah tangganya. Badhe makani mentok iku tuh. Alhamdulillah. Bila pas dempel tiba-tiba diterapi, di balang batu. Wah, sias Rahman-Rahim niku. Ngoten nggih. Lek mriki pun diparingi Gusti Allah sifat yang sae, kedah bersyukur mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin iku urutane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Bismillah sakit makmunya enak, terus dilebih lancar, boten kangelan, terus nikmat, hilang rasa lapar dan rasa haus. Alhamdulillah, itu semua dari Allah. Hal kecil seperti itu. Alhamdulillah ini menunjukkan bab akidah kita ini percaya bahwa Allah lah yang maha baik, maha terpuji. Diulangi lagi setelah itu Ar-Rahman-Ar-Rahimnya sebagai penekanan bahwa ternyata prinsip hubungan Allah dengan makhluknya itu rahmat.
Ar-Rahmanir Rahim. Wow, sudah bismillah. Kok ini Ar-Rahmanir Rahim malih? Ini wow. Sirrinya alias rahasianya. Supados mriki niki saged memiliki pribadi dan sifat yang welas kasih kepada keluarga terutama. Oke, kepada apa keluarga. Ar-Rahmanir Rahim. Kok setelah itu dihadirkan tentang hari kiamat? Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Niki para ulama tafsir itu menjelaskan ini menunjukkan hubungan Allah dengan hambanya baik di dunia maupun di akhirat nanti dasarnya adalah rahmat. Dan terus semakin di hari pembalasan kok mriki moro-moro di sepuro Gusti Allah berarti niku rahmat. Itulah kenapa Rasulullah ketika bersabda, tidak ada orang masuk surga karena amal perbuatannya. Loh kok sakit Rasul? Oke. Jangan juga, iya aku juga. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali Allah merahmatiku dengan rahmatnya yang sangat luas. Loh aku iso ibadah karena rahmat Allah. Mereka sakit pengawasan ini karena rahmat Allah. Kita bisa sholat karena rahmat Allah, kemudian kita kesehatan. Nah, rahmat Allah niku artinya pun kasih sayang. Dan di akhirat nanti hari pembalasan juga semoga kita dapat rahmat Allah. Nah, ditimbang bukan timbang. Nah, dihitung-hitung sedino sholat 5 waktu, satu kali sholat 5 menit. Terus berarti 25 menit dibandingkan selain sholat 23 jam lebih. Nah itu nikmat dari aku loh itu. Kamu buat ngapa-ngapain? Gak imbang berarti nikmatku dengan ibadahmu. Tapi sebab karena rahmatku kamu tak terima. Itu maksud Rasulullah bersabda bahwa kita itu nanti masuknya surga. Allahumma amin. Itu bukan karena amal perbuatan, karena kita beramal itu pun karena diberi rahmat Allah. Kita dijagi sebatas istiqomah, karena kita tidak tahu hari esok. Harus dalam Al-Fatihah ini sami-sami sebatas memiliki istiqomah. Nanti ada ayat yang tentang istiqomah. Jadi 4 ayat pertamanya ini apa Bu? Pak? Tentang apa? Akidah. Maliki yaumiddin, ini akidah juga. Sang penguasa hari pembalasan. Berarti kita harus beriman kepada rukun iman yang kelima, hari kiamat. Di sana ada pembalasan. Ini bukan untuk meden-medeni, justru untuk memberi kabar gembira. Kan kadang wirang hari pembalasan pasti wedi dhisik yang dihadirkan. Kenapa tidak bahagia dulu? Kenapa? Maksud saya bahagia. Kita harus yakin sekecil apapun kebaikan Allah balas dengan kebaikan. Yang wirang hari pembalasan kan mesti berdiri gitu. Wow, nah, coba sekarang dihadirkan. Ya Allah, alhamdulillah aku duduk, minum, baca bismillah, menggunakan tangan kanan. Itu dapat pahala besar karena mengikuti sunnahnya Nabi. Ya Allah, indah sekali hidupku. Nanti ada balasannya di sisi Allah. Baca Al-Quran. Ya Allah, alhamdulillah satu huruf 10 pahalanya. Coba ini pembalasan. Ya aku merindukan hari pembalasan. Pengen dan itu hadiahnya ikut ngaji banyak orang. Terus nah ada hadis mengatakan tentang al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta'u wa huwa syaqun alaihi falahu ajrani. Al-mahir bil Quran yang ingkang sampun pandai Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah, nanti di akhirat bersama para malaikat. Dan walladhi yatata'ta', adapun orang yang maos Quran tasik gradul-gradul, tasik mandek-mandek, boten lancar, terus Rasulullah napa? Wa huwa syaqqun alaihi, dan yang kesusahan ketika baca Al-Quran, falahu ajrani, dia dapat pahala 2. Pahala 1 atas bacaan Qurannya, pahala kedua atas susah payahnya. Jadi saat ini menurut baik mana, yang lancar atau yang nggak lancar? Salah dulu. Gara-gara pahalanya kali. Tetap saya sih lancar. Soalnya apa? Yang lancar setengah jam ngantuk sak jus.
Saya betul lancar setengah jam, sehalaman betul antum. Terus betul. Tetap harus berusaha lancar. Karena kalau kita memahami hadis tadi, ini motivasi buatku biar tetap gak lancar, gak boleh. Karena tetap lebih bagus yang lancar. 10 menit yang lancar bisa 5 halaman. Karena 1 halaman itu kalau lancar 2 menit paling cepat, 3 menit paling lambat. Kalau 5 halaman 15 menit. Al-Quran 1 juz itu 20 halaman, 40 menit 1 juz. Tidak lancar. Nah ini bukan menghina yang belum lancar, memotivasi. Monggo sarang-sarang semangat mau Qur'ani supados mahir bil Quran tadi. Kategori pertama dalam hadis tadi. Kemudian kita sudah tadi Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Tentu saja kita yakin dengan masak itu ada pahalanya besar. Memberi makan anaknya, nyuapin putunya, niku pahalanya besar. Antara dengan bismillah dan dengan yakin, ya Allah ini kebaikan, alhamdulillah rezekinya halal, ya Allah ada balasannya sekecil apapun. Itulah hari pembalasan, harus yakin. Maka ayat 1 sampai 4 tentang akidah, yaitu keyakinan. Begitu? Ayat 5. Niku terjemah hari pun seperti ayat 1, 2, 3, 4 gitu. Pun seperti itu. Nah, ditanamkan ketika sholat di hayati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini 1 ayat tapi mewakili urusan ibadah. 1 ayat menunjukkan 1 Tuhan. Berarti harus ikhlas. Dan berarti ikhlas berarti ada unsur riya. Berarti lebih dari 1. Misal ngaji udah mriki supados tilem bojone misalnya. Utawi supados napa ditingali tongone mualime kuwi Allah biyen kok Allah saiki wis hijabnya syar'i, bawa Quran, semangat ngaji. Dan itu alhamdulillah disyukuri. Jangan sampai itu mempengaruhi niat kita. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu. Nah, Quran itu ibadah, yang berarti harus iyyaka na'budu ya Allah. Hanya kepadamu. Untukmu kalau ngaji, untukmu kami belajar ini, Allah. Untukmu kami sholat ya Allah. Bukan untuk yang lainnya. Ini mengajar kita keikhlasan. Lawannya ikhlas itu riya. Riya itu tiang ikan riya. Coloko. Firman-Nya Allah, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu bahas Al-Ma'un, Al-Kawthar. Maling tentu untuk niki Al-Fatihah ini. Napa? Sebelum nopo-nopo dipastikan iyyaka na'budunya. Baca nopo-nopo menunjukkan kita ini ibadah. Kita hayati kata-kata na'budu. Na'budu itu kami menyembah, kami beribadah, kami menghamba. Na'budu. Dan juga ini ada rahasia yang unik sekali. Kalau jangan lihat terjemah, di situ kata-katanya kami atau saya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah atau saya menyembah. Kami. Kalau sholat sendiri tetap membacanya na'budu atau dirubah jadi a'budu. Na'budu. Kalau bahasa Arab itu ibu-ibu beda pelaku, beda depannya. Ingat, dari bahasa Arab itu ada wa hum ya humuna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Itu pelaku. Jadi kalau kita masukkan na'budu dari mana? Dari ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, ta'budani, ta'budna, a'budu, na'budu. Na'budu itu kami. Kalau dia ya'budu, kalau anta, kamu ta'budu, ana a'budu. Itulah kenapa ketika ta'awud, a'udhu, bukan kalau bersama-sama na'udhu billahi min dzalik. Na'udhu kami, a'udhu saya, na'budu kami, a'budu saya. Nah, kini nopo Gusti Allah di sini na'budu yang diberikan, padahal kadang yang sholat itu dewian, kok tetap kami.
Napa rasanya Bu? Niki para ulama tafsir menerjemahkan ini Allah beri isyarat kita ini umat yang satu. Meskipun sholat piyambak, iyyaka na'budu, kepadamu hanya kepadamu yang kami menyembah. Padahal sholat dewi kok kami enggak menjamaah, menunjukkan kita semua umat Islam umat yang satu. Pun sampai tukaran, pun sampai berselisih hanya karena urusan yang remeh-temeh. Eman na'budu, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kami menyembahmu bersama-sama ya Allah, padamu ya Allah, kami ya Allah. Nanti mau tertombol ini mau dukun. Jadi na'budu, nasta'in, kami di hadapan Allah, kami baru aku ya Allah. Nah, ya Allah. Ini menunjukkan apa ibu bapak, umat Islam umat yang satu, bertuhankan satu Allah Subhanahu wa taala, berka'bahkan satu, kiblatkan satu nih kok. Kalau haji bertalbiyahkan yang satu, takbir yang satu, tenang yang Indonesia takbir Allahu Akbar, jumriko Allahu Akbar, kok sami? Sama, kita umat yang satu, takbir sami, rakaat sholatnya sami, rukun Islami sami, rukun imani sami, rasulnya sami, kitab sucinya sami. Lah kok tukaran itu loh? Gak wawuh, gak sopo-sopoan. Nah ini belum menghayati na'budu kami, terus kami ini menunjukkan bersama atau bercerai, bersama bersatu atau berpisah-pisah. Satu. Maka rukun, tenang sama rukun, harus rukun. Ada. Tapi aja kita. 11.40. Oke. Dipersingkat nopo cepatan. Dilanjutkan Al-Fatihah sampai pantun, nopo sampai pergi. Mungkin diterusaken kapan hari kalau ada rezeki umur yang panjang. Teman-teman, tadi kita baru membahas dua pilar agama di dalam surah Al-Fatihah yang dikandung di dalam Al-Quran, yaitu urusan akidah dan ibadah. Adapun pilar ketiga, insya Allah kalau Allah memberi kita umur yang panjang, kita lanjutkan. Mungkin saya walafiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kirang lebih pun kula nyuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.